tabrakan dia. Den Dimas, apa kabar? Akhirnya Den Dimas dipindah tugaskan juga di Purwokerto ya, Den. Di kampung halaman, Den. Nggih, Pak. Udah banyak yang berubah ya, Pak. Pembangunannya luar biasa. Nggih, Den. Purwokerto sekarang sudah maju, Den. Sudah banyak perkembangan, Den. Oh iya, Den, saya bantu turunin barang-barangnya ya, Den. Oh iya, iya. Makasih ya, Pak. Oh, nggih, Den, nggih. Pak, Dimas sudah kembali ke rumah kita, Pak. Ibu udah bahagia di surga. Bapak apa kabar? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Mohon izin, Pak Dimas. Saya ingin mengingatkan bahwa tanggal 24 Januari 2022 ada sidang perkara perdata PT Samudra Utama sengketa lahan dengan warga. Agendanya putusan. Baik, Pak Anwar. Terima kasih ya udah diingatkan. Mohon maaf, Pak Dimas. Di depan ada pengacara pihak PT Samudra Utama ingin bertemu dengan Bapak. Ini ada apa ya, Pak? Mohon maaf ya, Pak ya. Tapi saya tidak pernah mau untuk bertemu dengan pihak yang berperkara di luar persidangan. Baik, Bapak. Sekedar informasi saja bahwa pemilik PT Samudra Utama dekat dengan orang yang punya pengaruh besar di negeri ini. Siapa, Pak? Masa Bapak nggak tahu? Semua orang di sini tahu. Dia kerabat siapa. Mohon maaf, Bapak. Gimana? Pak Dimas nggak berkenan bertemu. Nggak bisa ketemu saya sebentar. Iya, Pak. Sebentar aja nggak bisa. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. Iya.
Ya udah, makasih ya. Iya, Bu. Ya udah. Iya, Bu. Kalian ini bagaimana sih? Katanya kalian pengacara handal. Masa urusan begini saja kalian nggak becus? Sulit, Pak Hendro. Dia sama sekali tidak mau bertemu. Pilihan Bapak tinggal satu. Menggunakan koneksi yang Bapak punya. Lalu buat apa saya bayar kalian? Udah, sana. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Oh, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana, bisnis Bapak lancar? Begini, Pak. Sekarang ini perusahaan saya lagi digugat oleh warga di Pengadilan Negeri Purwokerto. Kalau kalah, perusahaan saya bisa bangkrut, hancur, Pak. Lalu bagaimana dengan nasib ratusan karyawan perusahaan saya, Pak? Mbak, maaf Mbak. Meja ini sudah saya booking 3 hari yang lalu, Mbak. Saya juga sudah memesan meja ini sejak 7 tahun yang lalu. Dinda, kapan kamu pulang ke Indonesia? Duduk, Dim. Jadi, setiap tahun kamu masih rutin datang ke sini? Gimana kuliah kamu di Inggris? Berarti sekarang PhD dong? Selamat ya. Makasih ya.
Oh ya, Dim. Aku turut berduka cita ya atas meninggalnya ibu. Aku baru tahu waktu tiba di sini. Insya Allah beliau sudah ditempatkan di tempat terbaik ya. Amin. Amin. Tapi aku tuh masih belum bisa memenuhi keinginan ibu. Ibu pengen banget aku nikah. Kok aku jadi curhat ya? Sekarang kamu bagaimana, Din? Sudah berkeluarga? Gimana bisa berkeluarga? Kalau antara aku dan kamu masih ada yang belum terselesaikan. Maksudnya? Kamu sadar nggak sih, Dim? Kamu itu udah ngegantungi hubungan kita selama 7 tahun. Dari pas kita sama-sama kuliah S1 dulu. Aku masih bingung, Dim. Kenapa sih dulu kita harus pisah? Apa yang bisa kita lakuin waktu itu, Din? Kita sama-sama nggak punya pilihan. Begitu aku lulus kuliah, aku diterima sebagai calon hakim. Aku ditugaskan ke pelosok pulau. Dan tugasku pindah-pindah. Kamu nurusin S2 kamu ke luar negeri. Sesuai dengan keinginan orang tua kamu, kan? Sebenarnya semua itu bisa kita bicarakan baik-baik. Aku bisa aja menolak keinginan orang tuaku kalau kamu bisa kasih kejelasan buat hubungan kita. Aku heran sama kamu, Dim. Gimana kamu bisa jadi hakim yang adil? Kalau kamu nggak bisa adil terhadap perasaan kamu sendiri. Kamu tuh sama ya, kayak kamu yang dulu. Maksud kamu, Sotoy. Gitu dong. Ketawa. Dari tadi aku dicemberutin dulu. inisial kita masih ada di sini. Jadi kapan aku ketemu sama orang tua kamu? Sabar ya, baru juga ketemu. Jadi begini, Pak. Barusan ada yang telepon saya. Bapak seharusnya sudah tahu siapa. Beliau meminta saya memberitahukan ke Bapak agar memikirkan betul-betul perkara sengketa PT Samudra Utama. Jadi menurut Bapak, saya... Sabar. Sebentar, Pak Dimas. Pak Dimas jangan dulu salah sangka. Saya ada di pihak Bapak. Saya tidak bermaksud untuk mencampuri perkara yang sedang Pak Dimas dan kawan-kawan sidangkan. Saya hanya mengkhawatirkan risiko yang akan kawan-kawan hadapi. Karena perkara Bapak itu mengandung risiko besar untuk Bapak dan kantor kita ini.
Apa benar saya berbicara dengan saudara Hendro? Ya, saya sendiri. Siapa ini? Saya dengar Anda sedang bermasalah dengan sengketa lahan dan tengah proses pengadilan. Dan saya juga dengar hakim yang bertugas adalah hakim yang sok berintegritas tinggi dan tidak bisa dikendalikan. Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Jack Codet. Saya mengerti sekali tentang karakteristik hakim yang sedang Anda hadapi. Dan rasa-rasanya juga tidak mungkin Anda bisa menang sendirian melawan dia. Lalu maksud Anda apa? Saya punya penawaran sebenarnya untuk Anda. Satu-satunya cara untuk Anda menang adalah dengan cara melenyapkan dia. Terima kasih. Tapi masalahnya udah selesai. Dan saya tidak butuh bantuan Anda. Anda tidak mengenal dia seperti saya. Coba pikirkan lagi. Kalau tidak, Anda bisa berakhir seperti saya. Bangkrut. Dan lama mendekam di penjara. Bu, maafin Dimas ya. Masih belum bisa memenuhi keinginan Ibu. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nia Lazuardi dalam acara Seputar Berita untuk mengabarkan berita-berita yang intelektual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita pagi ini. Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita tewas tertembak di Jalan Delta Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 26 Juli 2001 lalu. Saksi mata menyebutkan almarhum ditembak seseorang yang mengendarai sepeda motor. Peluru menembus dada dan rahang kanan. Kepolisian sektor Jakarta Pusat yang menangani kasus Baik, kita mulai musyawarah untuk perkara perdata nomor 19 PDTG tahun 2021 PNPWT antara Suparjo dan kawan-kawan melawan PT Samudra Utama. Untuk itu saya persilakan Hakim anggota 2 untuk menyampaikan pendapatnya. Pak. Oh, maaf. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat, penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya. Untuk itu, gugatan penggugat layak untuk kita kabulkan. Baik. Untuk selanjutnya, saya persilakan Hakim anggota 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Sepertinya saya berbeda pendapat dengan Hakim anggota 2 karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, justru tergugatlah yang mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Baik. Karena ada perbedaan pendapat, sebelum saya menyampaikan pendapat saya menginginkan penjelasan yang lebih mendetail terkait dengan pendapat masing-masing. Menurut saya, dari bukti letter C yang dikuatkan oleh keterangan beberapa orang saksi, yang diantaranya adalah perangkat desa
yang menerangkan bahwa para penggugat telah memiliki lahan tersebut secara turun-temurun selama puluhan tahun. Adalah bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah. Kalau menurut saya tidak begitu, karena kepemilikan tergugat atas objek sengketa itu didasarkan atas jual beli di hadapan PPAT. Sehingga tergugat bisa dipandang sebagai pembeli yang beritikat baik. Tapi kan kita tetap harus melihat apakah proses jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT tersebut sah atau tidak. Dan apakah si penjual adalah orang yang berhak untuk menjual tanah tersebut. Sedangkan apabila kita melihat pemeriksaan setempat, dapat kita lihat bahwa penjual tidak mampu menunjukkan batas-batas lokasinya. Tapi mohon diingat, Pak, bahwa akta PPAT itu adalah akta otentik yang tidak bisa begitu saja dipatahkan oleh keterangan saksi-saksi. Karena seorang PPAT itu memangku sumpah jabatan dalam setiap pembuatan aktanya. Saya memahami, Pak, kalau kita hanya berpandangan terhadap kekuatan formilnya saja. Tetapi, jika secara material mengandung cacat hukum, maka hakim dapat menyatakan akta otentik itu tidak berkekuatan hukum. Tapi pendapat Bapak tersebut bukan karena ada tekanan dari masyarakat, kan? Enggak lah, Pak. Ini murni pendapat hukum pribadi saya. Baliknya saya juga ingin bertanya kepada Bapak. Pendapat yang Bapak sampaikan tadi bukan karena tergugat adalah kerabat orang yang berpengaruh, kan? Oh, tidak. Ini benar-benar murni pendapat saya. Saya tidak peduli ada perkara ini. Baik. Saya sudah mendengarkan pendapat dari Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Dan sekarang ini giliran saya untuk menyampaikan pendapat saya. Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita tewas tertembak di Jalan Petamburan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 26 Juli. Saya mengerti posisi Pak Dimas dan kawan-kawan memang sulit. Tapi saya yakin Pak Dimas dan teman-teman hakim bisa mengambil keputusan dengan adil. Sebagai pimpinan, saya akan mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Pak Dimas dan kawan-kawan hakim. Pak Dimas, jadi bagaimana menurut pendapat Bapak? Maaf, Pak. Jadi, menurut pendapat saya, penguasaan atas objek sengketa selama puluhan tahun serta tercatat dalam buku letter C sejak dulu menimbulkan persangkaan bahwa benar penggugat adalah pemilik objek sengketa tersebut. Selain daripada itu, penguasaan objek sengketa secara turun-temurun tanpa ada keberatan, tanpa ada gugatan dari pihak lain, maka saya dapat menyimpulkan bahwa perolehan hak atas objek sengketa tersebut adalah sah secara hukum. Dan saya sependapat dengan Hakim Anggota 2. Ketika si penjual tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang dijualnya kepada tergugat, maka itu membuktikan bahwa penjual bukan pemilik tanah tersebut dan dia tidak memiliki hak untuk mengalihkan tanah tersebut. Maka dari itu, gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan. Baiklah kalau begitu, saya ikut dengan pendapat mayoritas. Ya Pak, Ya, ini benar rumahnya Dinda Parameswari? betul Mas. Oh, Mas Dimas ya? Iya. Mari silakan masuk, sudah ditunggu di dalam. Oh gitu ya Pak? Oke. Ya, Oke. makasih. Mari Pak. Monggo.
Dim. Hai, ini buat Bapak sama Ibu. Ya ampun, kamu repot-repot. Makasih ya. Ya, maaf ya aku telat. Nggak telat kok. Nggak apa-apa. Ayo masuk, Bapak sama Ibu udah nunggu. Ya. Bismillah. Bentar ya. Iya. Ayo, Dim. Duduk dulu, Dim. Oh, iya. Sebentar ya. Pak, Bu, ini Dimas yang aku ceritain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Pak, saya Dimas, temannya Dinda. Silakan duduk. Ya, makasih, Pak. Gimana perjalanan kemari tadi? Jauh nggak? Enggak, Pak. Cuma 15 menit. Memangnya tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Patriot, Pak. Nah, Dimas ini kerja di mana? Saya kerja di Pengadilan Negeri Purwokerto, Pak. Sebagai apa di sana? Saya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto. Sebentar. Bu, ya. Tolong ambilkan map hijau di atas meja kerja Bapak. Oh ya, bentar. Ini, Pak. Maaf, siapa nama lengkapnya? Nama lengkap Dimas, Dimas Prasetya, SH Bapak. Kamu yang membuat perusahaan saya bangkrut. Apa sih, Pak? Bapak kenapa tiba-tiba marah sama Dimas, Pak? Kamu tahu? Orang ini yang menghancurkan perusahaan Bapak. Pergi dari sini. Dan jangan kembali lagi. Jangan coba-coba mendekati anak saya lagi. Bapak apa-apaan sih, Pak? Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas. Dimas, tunggu, Dimas. Jika bisa kembali, ku kan memilih untuk pertemuan ini tak pernah terjadi. Jika ini ujungnya, lalu ku bisa apa selain merelakanmu? Ya Allah, begitu berat cobaan hamba sebagai seorang hakim. Berikanlah hamba petunjuk-Mu, kekuatan dari-Mu, agar hamba tetap istiqomah memegang amanah jabatan ini. Aku memohon, ya Allah. Ya Allah, jika Dinda adalah jodohku, maka mudahkanlah segala urusan hamba untuk segera menikahinya. Dan jika Dinda bukan jodohku,
maka berikanlah hamba kekuatan untuk menerima takdir ini. Jadi bagaimana keputusannya? Saya hanya minta 5% dari total kekayaan Anda. Kamu boleh menikah dengan siapa saja, asal jangan sama dia. Kenapa, Pak? Karena dia hakim yang jujur. Karena dia menyadarkan Bapak kalau bisnis Bapak jelas-jelas merugikan orang lain. Aku tetap bertahan dengan Dimas. Ini adalah berkas-berkas tentang hakim yang Anda hadapi di persidangan. Yang selama ini sudah saya kumpulkan. Itu saya tidak mau tahu. Yang penting kalian habisi dia. Dan saya akan siapkan berapapun biayanya. Saya tidak pernah gagal dalam urusan seperti ini. Tapi ingat, kalian tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Paham? Gimana, Bos? Kita buat menderita atau... Tuh, terserah kalian. Untuk saya yang penting saya tidak mau lihat wajahnya lagi. Tenang. Tenang. Semua pasti beres di tangan saya. Selamat pagi, Nduk. Kenapa foto Sopian ada di sini? Ternyata Dimas itu anaknya Sopian. Tugas kita selesai. Sekarang kita pulang bawa uang banyak, Bro. Iya, pulang kita. Iya. Jadi rencanamu setelah ini apa, Bro? Kalau saya sih rencananya mau menjalankan usaha kecil-kecilan di bidang agrobisnis. Ya setidaknya saya bisa kumpul sama keluarga. Kalau kamu sendiri apa rencananya, Yan? Kalau saya belum kepikiran apa-apa, Bro. Tapi hal yang pertama kali saya lakukan, saya akan kasih amplop ini sama anak saya. Jadi apapun yang anak saya minta, pasti akan saya turuti. Sudah 3 tahun kita merantau di sini.
Pokoknya saya akan menghabiskan waktu bersama anak dan istri saya. Bapak sudah sadar? Saya ada di mana, Pak? Bapak sekarang sedang ada di rumah sakit. Sebelumnya Bapak pingsan karena mobil Bapak naiki tadi mengalami kecelakaan. Dan tadi salah seorang warga menitipkan itu kepada saya. Katanya amplop itu tergeletak di samping tubuh Bapak. Terus teman saya yang satu mobil di mana, Mbak? Kalau soal itu saya kurang tahu, Pak. Karena tadi warga pun hanya mengantarkan Bapak saja. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Sofian, di mana kamu? Apakah kamu masih hidup? Saya janji akan sampaikan ini ke keluarga kamu, Yan. Maafin saya. Sofian, maafkan aku. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kamu ikut Bapak yuk. Apaan sih, Pak? Dimas dalam bahaya. Maksud Bapak? Pak Dimas kenapa, Pak? Pak! Masuk. Ada apa sih, Pak? Mas? Pak Iwan. Iya. Apa kabar? Baik. Udah lama di 3 hari. 3 hari? Iya. Sampai kapan, Pak? Sudah 404. Oke. Ya. Nanti saya telepon ya. Ya.
tabrak, Pak. Ada yang tabrak. Pak. Bapak. Misi. Bapak. Pak. Bapak. Angkat. Angkat. Ke rumah sakit ya, Pak. Angkat. Bapak. Bapak. Nggak usah. Dimas. Bapak minta maaf sama kamu. Bapak hampir saja membunuh kamu. 30 tahun Bapak mencari kamu. Ini ada titipan dari bapakmu buat kamu, ya. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Bapak bangga sama kamu. Nak Dimas, sebesar apapun rintangan yang akan kamu hadapi, kamu harus tetap menjadi hakim yang berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dimas, tolong jaga Dinda baik-baik ya. Bapak jangan tinggalin Dinda, Pak. Bapak. Melepaskan senja pergi. Bapak. Tak bisa ku Bapak jangan tinggalin Dinda, Pak. kau tak ingin di sini. Ku bisa merelakanmu. Biar waktu yang sembuhkanku. Saudara Dimas Prasetya Alamsyah bin Sofyan Alamsyah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Dinda Prameswari binti Hendro Sulistyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1 juta rupiah tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dinda Prameswari binti Hendro Sulistyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1 juta rupiah tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Ku tak mahir berpura-pura di saat kita tak baik-baik saja. Sentuhanmu kini asing terasa, tapi ku tak mampu untuk mengungkapkannya. Ku coba berdamai dengan harapan, namun ku hanyalah tempat persinggahan. Seperti melepaskan senja pergi, tak bisa ku tahan jika memang kau tak ingin di sini. Ku bisa Taruh di sini dulu aja. Di mana? Di sini. Ini taruh. Ya. Aduh berat. Iya. Ini apa lagi sih? Ini taruh di mana ini? Simpen aja dulu ya. Ya udah. Oh ya. Ini taruh di mana ya? Kamar. Ya udah taruh kamar dulu deh. Kamar dulu ya. Oke. Kamar udah penuh sih. Cuma nggak apa, nanti aku yang beresin ya. Iya. Ini. Ya, sebentar.
Ya, sebentar. Jika bisa kembali, akan memilih untuk pertemuan ini tak pernah terjadi. Jika ini ujungnya, lalu ku bisa apa selain merelakanmu? Seperti melepaskan senja pergi, seperti melepaskan senja pergi, seperti melepaskan senja pergi. Tak bisa ku tahan jika memang kau tak ingin di sini. Ku bisa merelakanmu, biar waktu yang sembuhkanku. Aku tak mahir berpura-pura di saat kita tak baik-baik saja. Sentuhanmu kini asing terasa, tapi ku tak mampu untuk mengungkapkannya. Ku coba berdamai dengan harapan, namun ku hanyalah tempat persinggahan. Seperti melepaskan senja pergi, tak bisa ku tahan jika memang kau tak ingin di sini. Ku bisa merelakanmu, biar waktu yang